Mas Andi, Bapak Ibu, kami dari Jateng Pos mengganggu waktunya silaturahim ke rumah sini, ingin melihat Mas Andi yang sekarang sudah sehat ya. Sudah ke masjid, Alhamdulillah. sudah sudah tidak mengganggu keluarga lain, sudah bisa mandi sendiri, sudah aktivitas sendiri juga. Disyukuri Mas Andi. Aktivitasnya bagus. Oke. Terus kita ini ya dalam rangka ulang tahun Bu dari Ya Pak. perusahaan, kita tidak bawa apa-apa ya, cuman sedikit aja. Terus ada titipan ini sedikit juga buat tambah-tambah aja, mudah-mudahan bermanfaat. Pak, ini saya juga mewakili Pak Andi Nggih. atas nama keluarga saya. Nggih. Saya terima kasih sekali udah Nggih. dapat semua ini, mungkin pertolongan Allah yang lewat jenengan-jenengan nggih. Nggih, amin Matur amin. nuwun sangat. Saling mendoakan. Tidak Nggih, seberapa. Tidak seberapa tapi sangat membantu kami mungkin nggih Nggih. Pak nggih. Nggih. Nah, Allah yang balas, semoga Bapak beserta keluarga semua diberi keberkahan dari Allah, Amin. dibalas oleh Allah nggih. Nggih. Amin. Monggo. Terus Mas Andi ini teman-teman kondisinya saat ini ya sehat secara fisik, tetapi sebetulnya untuk pernapasan dibuatkan pernapasan buatan ya Bu ya. Iya, Mas saluran Andi nafas. saluran napasnya dari sini, Ya. dari leher ini, nih ya. Jadi napasnya Mas Andi dibuatkan oleh dokter karena hidungnya Mas Andi itu sudah agak nggak berfungsi ya Bu ya. Saluran hidung udah. Nggak berfungsi karena ada peristiwa tahun 2012 dulu ya. Iya, 2012. Beliau kena minuman oplosan itu ya, miras ya, Oplosan. miras oplosan dengan kalau nggak salah 4 orang waktu tahun itu, kemudian malah ada yang 1 meninggal ya, Iya, yang 3 sehat termasuk Mas Andi sehat. Hmm. Tapi akibat miras itu kemudian tenggorokannya kayak nggak berfungsi ya, terbakar ya, tenggorokan terbakar, hidungnya juga saluran nafasnya rusak. Kemudian ke dokter, 2 bulan di dokter dibuatkan pernapasannya dan berhasil sampai sekarang ya. Amin. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi ini mungkin buat banyak orang, buat nasihat kita semua bahwa akibat miras itu tidak baik ya. Iya Pak. Apalagi dioplos dengan macam-macam, dan ini salah satu dialami oleh saudara kita Mas Andi ini. Akibat miras itu saluran pernapasannya kayak terbakar waktu itu ya, kemudian rusak, kemudian tidak berfungsi sampai sekarang dan diganti ini. Jadi bernapas lewat sini teman-teman ya. Lewatnya ini di tenggorokan ini dibuatkan sama dokter di sini. Jadi ini nasihat buat kita semua, ayo kita bersama-sama berjuang menjauhi itu, menjauhi miras itu, apalagi dioplos dan segala macam. Jadi ini sebetulnya gimana Bu? Ibu kan yang tahu waktu itu, ceritanya gimana waktu itu bisa kayak gitu? Iya Pak. Sebenarnya minta maaf ya Pak ya. Mungkin ini pelajaran yang nggak baik tapi mengarah menjadi baik. Nasihat buat kita Nggih, semua. nasihat kita semua. Untuk Pak Andi ini tahun 2012, jadinya 9 tahun yang lalu nih Pak. Ya, betul. 9 tahun yang lalu, ya gimana ya Pak ya, namanya manusia itu nggak selamanya baik, Ya. tapi untuk menjadi baik ada jalannya masing-masing. Untuk Pak Andi ini memang untuk cerita sendiri nggak bisa, jadi ya saya mewakili. Kita suaranya rusak soalnya Kita ya. suara rusak karena dibuat untuk saluran pernapasan. 2012 Bapak itu minum alkohol yang dicampur dan orang-orang bilang itu miras oplosan. Itu ya Pak ya. Terus sehari sempat nggak sadar diri, mungkin saya kira itu tidur, tapi ternyata memang mati suri mungkin ya. Terus kita udah periksa ke bidan saran untuk ke rumah sakit, kita bawa ke Elizabeth. Waktu itu ya. Nggih. Ke Elizabeth, dokternya vonis itu pernafasan Bapak hilang. Hilang. Ya, sempat hilang, terus dipacu itu pakai yang itu pakai listrik, gitu sama di pas nggak tahu ya caranya, kipas di pompa gitu lah. Lama-lama ada
nafasnya kembali tapi cuma 5%. Waktu di rumah sakit itu Iya. ya. Waktu itu adanya ruang ICU dan harus masuk ICU. I see. Iya, sehari ya bisa dibilang aku nggak mungkin bisa bayar Hmm. karena sehari itu kamarnya aja 5 juta. Tahun 2012 ya. Iya. Dan harus bayar mandiri kan Pak. Ya, waktu itu ya. Terus untung itu ya saya, Bapak kan ada saudara juga, ada adik. Adiknya itu mau nanggung semuanya. Dan ternyata sampai hari ini dia nggak minta ganti Pak. Ya Allah. Ya memang rezeki orang itu nggak tahu Ya. dari mana ya Pak. Mungkin dia memang masih dikasih kesembuhan, Ya. masih dikasih kesembuhan oleh Allah dan untuk menuju baik. Adik saya bayar semuanya Pak. Yang Habis berapa waktu itu, Bu? saat itu 2 bulan itu kalau di total ya Pak, hampir 300. Wih, Hampir 300. juta ya. Ya, sampai hari ini masih harus ganti alatnya ini kan. Oh, 3 bulan sekali ganti ya. Balik lagi ke rumah sakitnya itu ya. Enggak, saya bisa pasang Oh, sendiri, beli alatnya sendiri. namanya apa ini? Tracheostomy. Tracheostomy Iya. ya. Napas buatan aja ini ya. Itu- Gantinya hidungnya Mas Andi ya. Tapi lebih mancung ini Pak. Iya, lebih mancung ini. Mas Saya Andi kalau bisa masang itu sampai geli. gimana ya Pak, takut kadang. Oh. Iya, Tapi ya bisa ya. terpaksa bisa Pak. Soalnya kalau ke dokter masang itu aja 400 ribu. Kalau ke dokter Ya wes tak pasang sendiri ya. pasang sendiri. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak piye Pak? Ya wes podo wae lah. pasang sendiri. Oke, jadi posisinya sekarang tapi alhamdulillah Mas Andi sudah sehat ya. Sehat. Tahun 2022 ini Mas Andi sudah sehat lama. Oke, saya sudah sehat. Oke. Semuanya aktivitas sudah sendiri ya. Sendiri Pak, semuanya lambat. Lambat ya. Lambat, Dan yang tapi paling nggak penting Bu, apa-apa. mungkin untuk nasihat kita semua setelah begini nih, insya Allah Mas Andi sudah tidak begitu lagi ya, tidak miras lagi ya. Enggak Sudah lagi enggak, Pak. otomatis ya. Iya, otomatis dia kan ya mungkin udah tahu seperti itu kan. Dampak ya. Bahwa seperti itu dampak, terus apa ya, mungkin saat itu apa sih, mungkin nggak ada gunanya, mungkin anak udah besar, Waktu itu juga sudah punya anak ya. sudah anak saya mau SMA itu. Waktu itu ya. Anak Sekarang saya semua yang anak kecil, 2. iya Udah gede-gede ya. iya udah besar, Udah terus besar. udah enak, udah biarpun Iya. seperti ini tapi enak. Oke. Jadi ini yang paling penting memang ya buat nasihat kita semua lah intinya ya. Nggih Pak. Kayak begini loh jadinya kalau Iya. kita seperti itu yang lebih baik dihindari. Dan alhamdulillah atas peristiwa itu Mas Andi juga sekarang lebih baik ya. Lebih baik Lebih Pak. baik. Kalau dulu kayak apa Bu sebelum peristiwa itu? Aduh, Pak seperti apa Pak? Dulu. Oh, B A C nggak boleh bilang tuh, nggak baik pokoknya. oh, ya, ya, ya. Yang nggak baik itu mungkin tinggal gitu. Ya, sudah ditinggal lah ya sekarang Iya. ya. Alhamdulillah, luar biasa. Terus kemudian Bu, yang penting Mas Andi sekarang rajin ke masjid ya. Alhamdulillah saya suka rajin ke masjid. Kalau apa ya, maghrib isya sama saya. Begitu barengan Suka Ibu masjid iya juga ya. bareng subuh. Kalau subuh kadang ya di rumah, tapi banyak di masjid. Saya maksudnya kalau Pak Ya. Adi kadang enggak, ya banyaknya ya Oke. lebih banyak. Oke, jadi kok Mas Andi kemudian sadar ke masjid itu ceritanya gimana itu? Iya Pak, saya itu ya heran. Itu di ruang di bawahnya ICU itu namanya HND nggih. Ruang HND itu Bapak masih ditali. Ini tangan ditali, ini ditali, kaki ditali-tali. Karena belum apa ya, belum connect betul gitu loh Pak. Jadi bisa aja infus itu dicabut sendiri gitu. Ya. Takutnya itu. Tapi ya memang iya, tapi lama-lama udah diturunkan ke perawatan biasa. Udah baik, udah bisa ingat, udah bisa tahu. Terus aku nanya, Pak,
ikan Pak Andi sehat, wis ameh untuk balik gitu ya, udah boleh pulang. Terus bapak ki pertama ki nek wis sehat iso mlaku arep ning endi? Aku bilang gitu. Jenengan tanya Mas Andi waktu itu, waktu di rumah sakit ya? Nggih, aku ameh ning masjid. Ya aku ya terharu banget ya Pak. Akbar. Sebelumnya itu kan nggak pernah Pak dia Pak. Ya boro-boro ingat itu. Terus setiap hari itu ingatnya ya ngumpul taman sana sini. Yo kalau pas kerja ya kerja tapi yo telat-telat bangun. Aku ngoyak-oyak, serba nggak enak lah Pak. Waktu itu ya. Jadi waktu di rumah sakit ketika sudah kondisi sehat itu kita ditanya setelah ini mau kemana Mas Andi? Dia Aku bilang heran banget itu Pak. mau ke masjid gitu ya. Di rumah sakit waktu itu masihan ya. Iya, ternyata ya memang Dapat hidayah yang jauh ya. sampai rumah itu ya nggak harus hari itu enggak sih Pak. Kan Pak Andi itu dinyatakan sembuh pulang itu aja masih agak blank gitu. Pipis juga asal mancur. Waktu itu ya. Sampai aku tuh ngepel sih berapa kali itu 7 kali ya. Ngepel ya karena macam kenapa? Terus aku kenapa aku nggak sadar aku gitu loh. Terus aku badang mikir oh iya deng bayi kayak yo naik pipis ya asal pipis. Tapi lama-lama Pak ayo naik pipis kirene lho mlaku. Ya habis itu terus tahu terus ke masjid tuh. Terus ke masjid sampai sekarang alhamdulillah ya. Rajinnya sholat 5 waktu di masjid. Iya. Tadi berdoanya panjang sekali waktu Oh masjid. iya, nah aku aja masih kadang nunggu lama di luar. Ya Pak, mintamu pirang keranjang. Banyak ya. Ternyata Doakan istrinya, anaknya ya. Iya, sampai lampunya dipateni kan nek subuh. Lampunya dipateni Pak Andi sak ning jero. Itulah hidayah yang luar biasa ya. Nggih, Pak. Jadi teman-teman memang itulah yang paling penting itu ending dari kehidupan kita itu ya Bu ya. Mungkin dulu boleh hitam kelam, tapi kalau semakin kesini semakin putih itu insya Allah malah yang lebih baik. Nggih, Pak. Dan itulah yang terjadi pada Mas Andi ya. Iya, Pak. Dulunya seperti itu, sekarang kemudian meskipun dikasih ujian seperti ini sabar lalu malah ke masjid ya. Iya, malah kepanggil jenengan. Gitu. Dan Dapat pengen ini. azan juga ya? Pengen Iya, azan juga ya di masjid ya? tapi suaranya kecil dari mana? Lah ya. Jadi teman-teman Mas Andi ini sebetulnya meskipun sekarang suaranya nggak terdengar ya karena kita suaranya rusak itu akibat miras oplosan itu pengen azan ya tapi kan suaranya belum keluar. Nggak apa-apa punya niat yang mulia. Terus Bu, kalau hari-hari komunikasi seperti apa ini Ibu dengan Mas Andi? Hari-hari komunikasi yang jelas saya yang ngomong terus Pak. Pakai isyarat Mas Andi ya. Pak Andi ya Oh. Cuma ya kadang kalau orang lain mungkin Nggak paham ya? nggak paham ya. Saya yo paham, lama-lama kan setiap hari gitu ya tetap Akhirnya paham. paham. Cuma anak saya itu yang 2 itu kadang gitu. Ma, bapak lu ngomong apa toh? Bapak kan mau apa toh? Mbok yang ngerti sih tapi huruf pakai huruf itu loh satu-satu lah. Sekarang udah bisa gitu. Coba Bapak coba ngomong sama bapak takon apa engko bapak bilang piye Tak Pak jawab. Andi jawab piye. Yo. Coba Mas. Yo. Kira-kira Bapak dari mana kali gitu ya? Bapak namanya siapa? Oh, Bapak namanya siapa? Ada nggak lihat gitu? Bapak nama saya Bejan Sahidan. Alhamdulillah Pak Bejan. Bejo. Bisa panggil jenengan Nggih, saat Bu. ini biarpun keadaannya seperti ini. Mungkin kalau dulu-dulu pas Pak Andi nggak kayak gini mungkin jauh dari rezeki kayaknya deh Pak. Itu ya. Iya, bener. Malahan ya. Iya sekarang itu alhamdulillah Ada aja ya. ada aja. Bapak itu ya ada aja. Ya, Berarti ini biarpun- Pak Andi kan sudah enggak kerja. Nggih. Yang kerja? Ibu kerja. Iya alhamdulillah. ada Terus kerja. anak-anak juga sudah pada gede kerja ya. Alhamdulillah. Ya rezeki. satu yang masih sekolah. sekolah. Iya Pak. Ya Mas Andi yang penting sehat, ibadah. Nggih. Kerjanya itu Ya. ibadah. Harus mendoakan saya yang Betul. jelas. Ya, doakan.
rezeki kita semua, kan Pak. Betul. Mas Andi mau nunjuk kayak apa tadi nunjuknya ya? Jadi teman-teman, Mas Andi ini yang diganti itu adalah fungsi pernapasan. Tapi kalau untuk makan, minum itu masih menggunakan mulut ya, masih normal. Nah, jadi masih minum, masih seperti biasa meskipun agak lambat. Iya. Tapi sudah menggunakan mulutnya seperti biasa ya. Tapi kalau napas memang dari sini, kasih selang ya. Iya. Alhamdulillah. Ini kondisinya kayak gini nih, istilahnya pernah ada keluhan-keluhan apa? Kadang apa ya Pak, kalau sakit ya bilang ya masuk angin kayak orang gitu biasa ya. minum obat. Oh, minum obat juga. Tapi yang dari ininya itu nggak pernah bermasalah, misalnya infeksi atau Pak, kalau pas itu kalau kita flu gitu, oh, tetap keluarnya dari situ. dari situ ya. Ingus itu juga dari sini teman-teman. Iya, hidungnya mah nggak keluar apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya, Mas. Hidungnya tetap gitu aja. Bersin juga kayak gitu dari sini. Oh ya. iya. Maaf, mungkin jangan bersin dulu ya Pak. Bersinnya. Dan alhamdulillah kemarin musim Covid sehat ya malah ya. Iya Pak. Alhamdulillah kita Orang-orang sehat pada sakit Mas Andi sehat. Iya. Cuma soalnya di rumahku. Oke, betul. Nggak kemana-mana tak. Soalnya kalau bapak kan ini kan salurannya langsung ke dalam Pak. Nggak ada penyaringnya cocok. Langsung ke paru-paru ya. Iya. Jadi nggak boleh keluar sama sekali. Oke, Pokoknya oke. di rumah. Yang keluar. Ini ditutupi itu supaya nggak kena udara, nggak kena debu apa gitu ya. Iya betul Pak. Bolongnya ini kan supaya Betul. ini dipegang-pegang juga sudah nggak sakit ya? Nggak Oh sakit. enggak ya. Cuma kalau pas dulu pertama itu dioperasi ya, wah aku takut banget main demek, main piye, nggak berani, tapi lama-lama harus berani. Ya udah setiap harinya begini. Tak tinggal kerja di rumah sendiri, kalau anak saya kerja, anak saya sekolah, tak wanti-wanti Pak. Wes aja ngopo-ngopo, Pak biasanya ketemu kalau nggak bisa mandi ya, nggak usah mandi, nggak mandi. Maksain ya. Umpama takutnya tuh kan nggak bisa bilang kalau umpama jatuh nggak bisa tolong kan nggak bisa, diem aja kan kok ngerti gitu Nah, kan takut. Takutnya itu. Mas, mungkin dengan bahasa isyarat kasih nasihat buat orang lain Mas. Gimana Mas, nanti biar terjemahin sama ibunya. Yang lain supaya tidak seperti ini, coba kasih nasihat. Hai teman-teman. Iya ya mulai. Aduh, Pak. Apa artinya? Apa tuh? Artinya apa Bu? Balik, Pak. Angel, Pak. Angel. Untuk teman-teman, jauhi minuman keras supaya enggak seperti saya dan sampun. Oh. Intinya biar nggak seperti bapaknya yang Ya. bisa buat contoh yang nggak baik, tapi diambil hikmahnya bisa menjadi baik. Ya, jadi Ngoten nggih, Pak. betul. Jadi teman-teman, Mas Andi ini sebenarnya ingin berkata bahwa apa yang beliau alami ini jangan sampai juga menimpa orang lain, intinya gitu teman-teman ya. Jadi jauhi miras, apalagi yang dioplos-oplos itu. Selain dilarang agama, dampak secara kesehatan tidak baik, dan bahkan oplosan itu mematikan ya. Sudah banyak peristiwa orang minum oplosan kemudian akhirnya meninggal, itu banyak banget. Dan peristiwa Mas Andi ini dari 4 itu yang 1 meninggal ya, yang 3 sembuh, termasuk Mas Andi sembuh, meskipun akhirnya tenggorokannya harus diganti atau saluran pernapasan harus diganti dengan selang lewat tenggorokan. Bernapas tidak lewat hidung lagi, dan kemudian suara beliau menjadi hilang. Tapi ya nggak apa-apa, yang lalu sudahlah, biar berlalu toh Bu ya, buat pengalaman buat kita semua, buat nasihat kita semuanya. Dan yang paling hebat dari Mas Andi ini yang dulu seperti itu sekarang meninggalkannya dan rajin ke masjid ya. Mudah-mudahan Mas Andi sabar menerima kenyataan ini, ujian dari Allah, karena kalau sabar insya Allah dosanya Mas Andi itu digugurkan. Amin ya.
luar biasa. Gitu Bu, matur nuwun sekali, terima kasih sekali Mas Andi ya, sehat selalu, sabar selalu, doakan anak-anak, keluarga, istri ya, supaya sukses menjadi orang yang soleh-solehah anak-anaknya ya, sukses dunia akhirat, diampuni semua dosa-dosa kita. Oke, terima kasih Bu, matur nuwun nggih, mohon maaf dan mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.